siapapun dia yang nyentuh saya, nyakitin saya, karena saya tidak pernah mau balas dengan tangan saya sendiri. Akhirnya saya kerjain dengan ilmu hitam yang saya punya. Mempelajari ilmu hitam, terus kalau seandainya ada yang menyakiti dibalas, waktu itu yang dirasain secara personal? Puas. Dari sekian banyak permintaan aneh-aneh ini yang menurut Kak Ria sampai karyanya aja kayak sampai ngelus dada gitu. Ini aneh banget, itu apa, Pak? Pindah janin. Paling aneh bagi saya. Setiap haid itu saya butuh untuk cuci muka, untuk diminum haid saya sendiri. Jadi halo, welcome back to Perspektif bareng gua Bernadetta Ginting, dan di studio Perspektif sudah hadir Kak Ria Puspita. Apa kabar? alhamdulillah sehat. Gimana kemarin Lebaran, mudik atau di Jakarta aja? Jaga kandang. Jaga kandang aja, di rumah aja. Tapi asli mana Kak Ria? Kalau untuk aslinya aku lahir emang di Jakarta, di Jakarta Selatan, di Cipete. Cuma papaku kelahiran Cirebon, mamaku campuran Banten dan Bogor. Terus kental sama Sunda, tapi bahasa saya Betawi banget. Tapi dari logat ini ya, kayak orang Sumatera gitu. Lagi flu. Oh, lagi flu. Lagi flu jadi agak Suaranya agak ngebas gitu. Aku pikir lagi project mau bikin lagu gitu. Enggak, penyanyi. Penyanyi kayak gitu. Kak Ria Puspita selama ini dikenal sebagai dukun santet ya dulu. Sekarang sudah berproses, udah mantan dukun santet. Berarti kesibukannya apa nih kalau udah enggak ini? Sekarang setelah sudah sekian lama hijrah, sibuknya ngurusin channel YouTube. Oh, konten kreator. Jadi konten kreator, konsultan film horor, terus masih juga ngebantu orang yang mereka kena ilmu hitam, jadi sakit karena ilmu hitam. Dulunya kita yang nyakitin orang, sekarang kita yang bantu untuk nyembuhin orang-orang yang lagi proses atau ingin pembersihan dari ilmu hitam. Jadi lebih fokusnya ke penyembuhan kayak gitu. Itu sekarang kayak klinik atau apa? Enggak, di rumah aja, Di rumah aja. Jadi di rumah nanti ada adminku yang kan banyak pasien ngubungin gitu, mau konsultasi, mau penanganan, pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha. Nah itu by admin dulu, baru kita jadwalin, baru ketemu gitu. Boleh diceritain nggak sih sedikit, mungkin sekilas juga, sebenarnya Mbak Karya udah banyak cerita lah ya, karena mungkin dulu ada pengalaman pribadi ya yang menjadi dukun santet. Kenapa waktu itu tertarik untuk mempelajari ilmu ini gitu? Kenapa akhirnya juga bertobat gitu, ibaratnya gitu kan gitu. Dan apakah memang seorang dukun santet itu memang benar bisa literally berhenti kayak gitu? Sebenarnya udah banyak ya yang tahu cerita ini, karena dari 2021 aku udah sering cerita kemana-mana tentang kisah ini. Berawal dari rasa dendam, rasa kecewa di dalam keluarga dulu, terus baru lingkungan di luar. Terutama tujuan saya pertama kali pengen mengiyakan guru saya menurunkan ilmunya ke saya itu karena ada rasa kecewa sama ibu saya. Gitu. Saya niatnya bukan untuk kegiatan ekonomi lah, ibaratnya naikin duit, kerja ini jadi tuntutan utama, enggak. Ini biar gimana caranya mama saya itu balik lagi ke rumah, terus nurut sama saya, tidak jauhin papa, tidak menikah lagi, bla 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 dan lain-lain. Itu niat utamanya. Tapi setelah itu ternyata pasien-pasien yang datang ke tempat guru besar saya, ke Abah, itu dilimpahinnya ke saya karena saat saya jadi praktisi ilmu hitam, saya juga kerja. Kantoran? Jadi, kerjalah di salah satu perusahaan swasta. Jadi ini bukan tujuan utama untuk cari uang, tapi tujuan utamanya untuk gimana caranya mama saya itu nurut sama saya untuk balik sama papa. Karena saat itu udah krodit, usia udah berapa parah. Udah 19-20 tahun, karena itu baru lulus sekolah. Iya. 2011 saya lulus, 2012 saya belajar. Itu belajarnya waktu itu kayak gimana? Apakah sampai bertapa juga? Iya dong. Di gunung itu emang harus seperti itu? Bukan, bahasanya gini, bukan gunung sih. Mungkin udah banyak yang tahu cerita ini, udah pernah saya ceritain sampai berpart-part. Awalnya itu saya dari pencak silat atau dari silat, belajar silat.
terus akhirnya dibawa ke guru besar, dan saya di mana di situ ada satu ritual berdiam di salah satu danau atau air ya, di situ ada air soalnya ada danau selama 41 hari 40 malam. Dorongan terbesarnya apa akhirnya Dendam. memutuskan? Tapi kan waktu itu ibu balik. Enggak lah. Oh, karena waktu itu baru mempelajari ya. Iya. Tapi akhirnya dendam itu akhirnya jadi ekonomi juga kan pada ujungnya karena Enggak juga sih, balik lagi dendamnya ini saya kebanyakan ngerjain siapapun yang nyakitin saya ya saya kerjain. Kan saya bilang dari di rumah sampai lingkungan luar. Berarti lingkungan luar ini teman sekolah, teman main, siapapun dia yang nyentuh saya, nyakitin saya karena saya tidak pernah mau balas dengan tangan saya sendiri. Akhirnya saya kerjain dengan ilmu hitam yang saya punya. Baru setelah 2-3 tahun pasien itu datang, sekarang hobi kita itu bukan di situ. Karena rasa saya itu buat ilmu hitam itu bukan untuk nyakitin banyak orang. Sebenarnya cuma tujuannya ke mama. Karena abah ini punya pasien-pasien yang akhirnya didatangkan ke saya, barulah kita muter itu ekonomi. Pembayarannya pun lewat abah, pembayarannya pun dari abah. kayak tim ya. Ya. Apa yang dirasakan waktu itu ketika mempelajari ilmu hitam, terus kalau seandainya ada yang menyakiti dibalas, waktu itu yang dirasain secara personal? Puas. Apakah kayak setelah akhirnya sadarnya itu apa momen yang membuat kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan lagi? Oh itu tragedi, nggak yang langsung oke, kayaknya saya bertobat, enggak lah. Itu ada kejadian yang memang besar. Itu kejadian namanya kilas balik saya akhirnya jadi hijrah. Itu saat saya ngerjain salah satu target, ternyata dia adalah cucu dari suku pedalaman Kalimantan. Satu minggu setelah dia lumpuh, dia dibawa ke Kalimantan, dia balik kampung. Saat di sana dia diobatin, ternyata dari beberapa bejana saya itu pecah, dari 5 bejana saya 4 itu pecah. Akhirnya semuanya kebakar di tempat praktek saya. Dari ledakan dari si bejana ini ngebuat satu ruangan bahkan satu rumah praktek itu kebakar semuanya. Sampai ada 2 anak buah saya saat itu ya meninggal di tempat. Terus udah kayak gitu, setelah masa itu baru saya ngerasain yang namanya hidup di atas ubun-ubun saya. 1 jengkal itu pusaran api. Jadi selama 8-9 bulan saya ngerasa sekujur tubuh saya itu kebakar. Terus udah malamnya kalau setiap mimpi itu datang kakek-kakek, ada plakan panjang, terus banyak ketrikan tato, terus dia nggak tahu pakai bahasa apa, selalu saya ditombak, dipukul, disiksa gitu. Ya itu. Tapi saat bangun tidur bukannya tanpa bekas, bekasnya ada semuanya. Di sini saya lebam, luka bakarnya makin parah gitu. Tapi waktu mendapat klien itu nggak tahu ya kalau itu dari suku pedalaman dan energinya kalau bisa dibilang lebih besar. Dianya enggak, si kliennya enggak sama sekali, target itu enggak ada sama sekali kekuatan karena dia udah tinggal di kota. Tapi kenapa adanya serangan? Ternyata dia cucu dari salah satu ketua di pedalaman sana yang tidak terima kalau cucunya saat lagi ngerantau dikerjain sama orang. Oh, oke. Tapi resiko-resiko gini sebenarnya udah Kak Ria tahu di awal ya ketika mempelajari lalu menerima klien. Sebenarnya resiko-resiko itu kan bukan kali ini terjadi, sebenarnya udah banyak harusnya. Atau gimana? Nah, resiko baru itu doang. Oke. Resiko cuma itu, dan itu yang ngebuat saya nggak langsung ya. Setidaknya dengan tahapan saya disiksa seperti itu, akhirnya mau saya untuk bertobat. Itu pun atas permintaan almarhum papa saya. Kalau dia nggak minta, dia tidak membujuk, terus saya nggak dapetin terus hidayah dari Allah, mungkin sampai sekarang masih kali. Karena bagi saya tidak ada yang namanya tantangan saat itu. Itu doang, satu tempat itu, satu target saya. Jadi Tuhan sebenarnya ada menegur lah ya. Nah, sekali tegur lalu dapat pesan dari orang tua. Tapi selama menjalankan profesi itu ada nggak rasa mungkin sebagai perempuan kayak gitu kan malu ataupun juga kayak takut kayak gitu dengan stigma masyarakat itu? Saat itu atau saat sekarang? Saat itu? Enggak lah. Gas aja gitu ya? Ya orang nggak ada yang tahu, Kak.
Oh, itu ya sekarang benar-benar nggak, ya sekarang gini, kita maling nggak mungkin kita kasih tahu kalau kita itu maling ke orang lain dong. Berarti kalau ada Ya, orang kita ngaku tutupin dukun, dong. saya dukun itu sebenarnya Ya itu gila namanya. Oke. Karena yang namanya dukun santet beda sama kita penyembuhan. Contoh dukun urut. Oke. Ya, ibaratnya maraji lah apa yang berbau urut terus patah tulang. Pasti dia pakai plang lah, ngasih Iya, tahu iya. ke orang-orang, saya bisa ngurut, saya bisa Oh, ngobatin. oke. Kalau yang namanya dia ya kejahatan, kriminal nggak mungkin kasih tahu. Tapi belakangan di TikTok saya tuh beberapa kali FYP orang live TikTok dia bilang dia dukun santet. Itu palsu karena nggak ada. Saya pun baru berani FYP gue bersuara. aneh. Saya baru berani bersuara itu saat di 2021 saya mau karena itu satu YouTube teman saya sendiri Prasojo Muhammad. Pertama kali part 1 dan part 2 saya menceritakan gimana saya awal mula jadi dukun, belajar sampai akhirnya kilas balik saya istiqomah. Itu di Prasojo Muhammad. Satu, saya berpikir saya kudet saat itu. Tidak percaya dengan yang namanya viral. Karena ya nggak mungkin juga dari sekian banyak cerita orang yang bagus, kenapa harus gue yang viral? Nah, saya gitu. Itu sudah sekian tahun. Sudah dari saya selesai itu 2016. Berarti ada 4-5 tahun baru saya bisa buka kemana-mana. Saya baru kasih tahu, dan itu kan tidak ada kru seperti ini. Cuma Prasojo sendiri dengan kamera dan saya. Ngobrol gimana ya? Ya dulu mah begini, kita ngobrol berdua aja. Ternyata itu viral. Dan memang Joe tahu saya suka ngobatin orang saat itu saya udah selesai semuanya. Cuma lagi cerita-cerita dan boom ternyata. Kalau setelah akhirnya banyak menceritakan bahwa saya dulu mantan dukun santet gitu, apakah penerimaan masyarakat karena ya kan sudah selesai, saya udah tobat, atau justru masyarakat teman-teman sekitar tuh menjauh gitu? Jadi takut gitu? Nice, semuanya mendukung karena mereka tahu kehidupan saya jadinya juga saat itu sudah membaik karena saya udah punya anak, saya sudah menikah, dia tahu saya sedang ngajar ngaji, saat lagi viral-viralnya, terus mereka tahu kehidupan dulu saya itu malah dikenalnya bukan jadi dukun santet, tukang tawuran, terus tukang berantem, itu saya pemabuk berat dulu, jadi kayak oh pantesan ini anak perempuan gak ada takut-takutnya. Oh pantesan ini cuma begitu aja. Tapi saat momen udah viral, alhamdulillah semua baik semua responnya. Melihat apa yang saat ini Kak Ria apresiasi kilas balik kehidupan gitu. Tapi selain tadi ada balasan ya ibaratnya itu kan dari si cucu pedalaman itu, ada perjalanan spiritual atau personal yang benar-benar membuat Kak Ria sendiri akhirnya semakin lebih dekat dengan Tuhan dan sekarang kan udah punya anak kayak gitu kan. Ada gak kekhawatiran nanti anaknya mungkin kenapa gitu? Kalau dulu kita bahas kenapa bisa selesai, itu perjalanan spiritual saya pasti panjang. Saya beberapa bulan saya datengin setiap pondok pesantren untuk bahasanya nemuin bukan jati diri, ketenangan. Bener gak sih yang saya jalanin itu salah, terus saya harus kayak gimana langkahnya, belajar pelan-pelan tentang ilmu agama. Tapi kalau sekarang takut nggak ya apa yang terjadi sama anak saya. Kebetulan saat saya lagi hamil anak saya sudah hijrah. Saya yakin Tuhan akan melindungi di saat saya melakukan hal baik. Jadi saya nggak pernah, jadi gini, saya nggak akan pernah takut anak turunan saya kena masalah dari saya, karena saya yakin Tuhan akan kena ke saya dulu, baru ke anak-anak saya. Karena itu jaraknya panjang banget dari 2016-17, saya baru punya anak di 2021. Kayaknya perjalanan saya udah saya ceritain gitu, udah banyak yang saya dapetin sebelum hantaman saya punya anak. Jadi saya dihajar dulu, saya banyak fitnah, saya difitnah orang banyak. Hukum sosial gitu ya? Nah ya, tapi bukan hukum sosial. Jadi setelah gini loh Kak, saya kilas balik, hijrah, saya mulai dari nol, saya kerja kembali. Nah saat kerja kembali itu kayak banyak Tuhan tuh kasih saya tuh ujian terus, banyak banget yang fitnah saya, tiba-tiba saya dituduh maling, saya begini, saya tidak ngelakuin apapun. Itu tuh biar saya kembali lagi ke hitam gitu loh. Bukan ada sanksi sosial karena orang nggak ada yang tahu saat itu. Manusia saat itu yang tahu kalau saya sedang hijrah itu cuma almarhum papa saya.
Yang lain tidak ada yang tahu. Yang lain cuma taunya ya saya lagi mau hijrah pakai kerudung. Karena mereka tahunya saya nggak pakai kerudung, terus tiba-tiba saya pakai kerudung. Dan saya alasan pertama itu karena saya mau ngikut bantuin teman saya Maulid Nabi. Jadi kalau ada sanksi sosial, no, mereka nggak ada yang tahu. Mereka itu taunya setelah saya datang ke pondok pesantren mana, terus saya baru curhat ke beberapa teman saya. Kalau gue pernah loh ngambil ilmu ini, udah tahu karena cara lo untuk sakit hati sama orang itu yang diem, cuma ngeliat. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian orang yang ada masalah sama lo itu ya sakit, mati, ya, hilang, ada yang merhatiin, notice ya. Ya itu cuma sahabat-sahabatku aja. Tapi kalau untuk ke anak, insya Allah aku yakin deh kalau udah ngelakuin yang terbaik, hal-hal baik, pasti Tuhan jaga anak-anak aku. Dan katanya orang itu kalau ibadahnya nomor satu, lalu juga percaya Tuhan itu juga terbenteng dari ilmu-ilmu hitam gitu. Betul, kan sebenarnya. Oke, nah ini mungkin banyak juga yang banyak masyarakat yang percaya atau masyarakat tidak percaya gitu kan. Sebenarnya ilmu hitam tuh kayak apa sih gitu? Kenapa itu bisa sampai bikin kita sakit? Secara awam banyak saya tidak pernah mengalami gitu dan semoga tidak mengalami. Itu katanya emang bisa ada tiba-tiba ada paku di badan kita. Yang hal-hal kayak gitu secara sederhana dijelaskan tuh gimana? Kalau untuk ilmu hitam kita nggak bisa memainkan logika, Kak. Nggak kena. Kita mau ceritakan kayak gimana pun berjam-jam ya juga nggak dapat. Karena nggak ada di pikiran logika. Yang namanya metafisika itu ya cuma ada kita penjelasan sains pun itu tentang bentuknya hantu, cara bentuknya setan gitu, jin, ibaratnya dari ops itu apa, baru kita bisa jelaskan. Tapi kalau pengerjaannya ilmu hitam, kenapa bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Kita akan ceritakan lagi tentang boneka voodoo. Mereka bingung lagi boneka voodoo itu apa. Boneka yang dimana kita sudah punya perjanjian dengan iblis. Kita nih pelakunya, pelaku ilmu hitam atau si dukunnya sudah punya perjanjian dengan iblis. Dia menganut itu dengan iblis, mengasihi dan patuh dengan iblis. Iblis menjanjikan iya akan membantu apapun. Apapun yang kita minta dengan sajen-sajen yang udah tersedia. Nah, kalau kita mintanya memang mematikan dia secara perlahan dengan ada benda-benda asing di dalam tubuh, itu akan dimasukkan ke dalam boneka. Bisa, atau dengan cukup foto, tapi kita butuh darah dari hewan, atau darah dari makhluk hidup lah gitu. Terus ada beberapa yang kita butuhkan untuk mengikat sukmanya. Sukma apa tuh? Dari dalam rohani kita. Roh kan manusia Di ada dalam, roh. ada rohnya, terus ada terbagi lagi yang namanya sukma. Sukma itu bisa membuat orang kalau sukma itu hilang, gila, hilang ingatan, terus dia mungkin kayak orang linglung, bingung. Nah itu bagian dari si sukma ini. Nah itu yang nantinya dimainkan. Ada apa ya kita bilangnya jampe-jampenya kali ya bacaan yang dibaca di mana nanti akan masuk si sukmanya itu ke dalam boneka baru kita mainkan. Nah kalau ngisinya gimana teh, itu baru tugasnya buhul yang main bola api. Jadi kita mainkan di situ ada biasanya pakai kain kafan, tanah kuburan, apa benda yang mau dimasukkan ke badan, potongan silet, potongan kaca atau serpihan kaca. Terus jarum yang udah karatan, kita pakai lada juga satu karena lada itu sakit kalau di badan manusia dimainkan. Terus ada butiran jinten, masukin tanah kuburan udah, kasih siram darah, boleh itu darah haid, boleh darah hewan, pokoknya darah yang masih seger, digulung dijadikan pocong ikatannya, baru kita mainkan di dalam bejana yang tadi saya bilang. Nah darah itu ditaruh lagi, tanah kuburan lagi main, baru kita ucapin apa yang harus jampenya kita baca. Nah itu nanti berupa bola api yang akan lari ke rumah target, baru pecah di situ. Pecah itu sebenarnya masuknya ke dalam salah satu lokasi, contoh di bawah ubin, tepat di kepala kita pas di kasur. Di kedalaman 7 meter, di kedalaman 5 meter, di kedalaman yang di luar logika orang bisa masuk ke dalam situ. Tanpa ada bantuan tangan manusia. Kenapa timbulnya di badan orang? Karena saat boneka voodoo dimainkan itu harus tertera nama, panjang, binti, dan tanggal lahir.
Itu Dan untuk permainan alam sih. iya, permainan alam yang tidak bisa selalu dibenturkan dengan logika gitu kan. Kalau orang membawa logika ya nggak akan ketemu. Susah untuk Jelasinnya juga. kayak Tapi gitu. ada beberapa persen Kak, kalau kita ketemunya sama orang yang imannya kuat dan dia tidak pernah yang namanya negatif sama orang, terus tidak pernah iri hati sama orang, hatinya dia Bersih, tenang gitu ya, bersih. Itu agak susah untuk masuk. Prosesnya bisa sampai berbulan-bulan kita untuk ngerjain dia. Dan memakan waktu, memakan biaya juga. Untuk orang yang nyuruh kita ya untuk ngerjain target. Itu bisa wah banget capek. Tapi kalau sewaktu menjadi dukun, itu kan contoh ada klien A minta tolong Kak Ria untuk ke B kayak gitu kan. Tadi kan ada yang susah banget tuh karena mungkin dia imannya kuat dan segala macam. Dari Kak Ria sendiri itu ada nggak kayak efek sampingnya? Oh banyak. Contoh ya, kayak misalnya kita udah berminggu-minggu atau beberapa hari ngerjain ke sana, badan kita sakit. Sakit kadang kalau memang saya juga kurang istirahat gitu, terus ngerjain lagi pasien, itu mimisan terus. Itu pernah nggak kayak ke klien, udah dong stop ini kayaknya? Oh sering saya bakal kalau udah 5 bulan. Kalau udah 5 sampai 6 bulan itu udah setengah tahun, saya bilang udah stop. Yang mati itu di antara saya dan kamu. Pasti saya bilang gitu. Karena kalau berarti itu ada gagalnya juga Iya, ya. ada. Santet itu tidak selalu berhasil. Oh berarti. iya. Jadi kalau gagal yang kena malah si dukunnya dengan yang minta. Yang minta. Oh, hati-hati. Dari sekian banyak klien, paling banyak requestnya tuh untuk apa sih? Jabatan kah atau? Ya, persoalan bisnis, pasangan. Pasangan. Udah cinta mati gitu Udah pengen cinta mati, pengen yang ngerebut ya. Terus harus kayak contoh perempuan mau ngambil suaminya itu suami orang. Biasanya itu si istrinya dibikin mati dulu atau dibikin sakit dulu baru masuk. Cuma kalau pelet-pelet gitu, saya kalau yang pelet kelas bawah nggak mau ngasih. yang susuk di sini. Ya, Di sini tuh benar bisa. Bener bisa. Soalnya itu tacap kan. Terus berkala gitu kayak per 4 bulan atau per 3 bulan atau per 5 bulan. Beda-beda dengan keadaan Iya, flu saat itu. Capek karena ya begitu lagi. Sakit juga badannya. Nah, kalau yang paling banyak itu bisnis kayak ih tolong dong biar dia bangkrut, biar saya yang naik gitu. Terus ya jabatan itu sih yang paling sering lah tentang keuangan. Beda nggak dengan pesugihan? Karena kadang ada resto rame gitu, kalau dibawa pulang makanannya nggak enak. Ternyata ada yang sosok indigo bawa ada tuyul nari-nari di wajan. Itu beda ya? Beda, kalau itu lebih ke nyugih memang untuk kekayaan gitu. Ada pesugihan, ada penglaris. Karena gini, penglaris belum berarti pesugihan. Pesugihan juga bukan berarti penglaris. Jadi orang harus bisa membedakan itu. Kalau penglaris ya dia untuk rame doang, khusus untuk rame dan tidak memakan tumbal. Tapi dia yang menyediakan sajennya. Tapi kalau memang dia mau nyugih untuk penglaris, baru dia pasti makan tumbal. Tapi kebanyakan untuk resto-resto atau tempat-tempat makan udah jarang yang memakai tumbal, biasa penglaris aja. Kalau penumbalan itu dia perusahaan besar pasti untuk penumbalan. Aduh, merinding. Ini pantas ya banyak mitos mungkin sebutannya tumbal proyek Iya, itu iya. real ya. Ya karena di jalan itu kan Apa yang maksudnya biar kan lagi pembangunan gitu, biar cepet atau biar nanti ketika itu sudah dibangun bisnisnya running smoothly. sebenarnya gini Kak, kita kan nggak tahu saat kita bangun kayak contoh ya proyeknya itu proyek di tol atau kita proyek di salah satu gedung gitu, satu lokasi. Sebelumnya itu mungkin kuburan, sebelumnya itu yang emang dia kebun yang angker, kebun yang ya emang dari dulu udah nggak bisa deh ini dipakai untuk dibangun apapun. Nah itu harus bukan tumbal proyek, kita bahasanya kalau bahasa kita ya, kita akan menyediakan tumbal untuk dia, makanan untuk si yang punya tempat gitu. Pemilihan tumbalnya itu gimana? Biasanya mereka yang akan ngambil sendiri. Kalau di proyek itu kita nggak bisa nentuin. Pokoknya di dalam satu pekerjaan, kayak contoh saya ada satu tempat makan yang oke pada tahun 2012-an, terus sampai 2014 tuh oke banget tempat makan itu. Dia akan ngambil
siapapun yang dia mau itu keluarganya karyawannya yang lagi nganterin terus tiba-tiba kecelakaannya itu aneh, udah harusnya dia jalan tiba-tiba mau balik lagi mau ngambil sesuatu matinya di tempat pas depan tempat kerja ibaratnya si resto itu. Jadi kalau tumbal itu dia yang akan narik sendiri, dia yang akan milih sendiri. Apa sebutannya, Iblis itu ya, dia yang akan milih dan tapi ada juga yang mungkin tumbalnya anaknya gitu kan. Oh kalau itu beda lagi. Itu bukan ditumbal proyek. Ini kalau jadi buku nulis itu mungkin udah. Ya. Makanya gini, di dunia ilmu hitam atau di black magic itu luas. Jadi kita hanya ngeliat TV, wah berarti itu harus anak ya. Nah kalau kita mainnya memang kekayaan aset untuk di keluarga kita aja, itu anak. Baru anak. Karena apa? Pasti mereka tidak punya kerjaan yang tetap. Beda pasti sama kayak pengusaha-pengusaha gede kan itu tumbal proyek pengusaha gede. Pasti proyeknya itu butuh 100 orang, 1000 pekerja, sekian pekerja. Nah itu di satu tempat yang memang susah, sulit. Kayak ada kuburannya, ada tempat-tempat yang sakral lah, keramat. Kalau ini dia mau pesugihan, biar cepat kaya, dia nggak mau kerja, males. Nah itu baru. Tujuan yang akan dikasih ke si iblis itu orang-orang yang dia cintai. Gitu. Aduh, dikorbankan untuk itu ya. Iya. Tapi ya itu berarti sudah kembali ke orang itu ya, karena ketika dia, maksudnya dia pengen kaya, oke, untuk keluarga. Tapi kan yang hilang adalah keluarganya juga. Nah, itu tidak menikmati jadinya. Tapi banyak. Banget. Oke. Banget. Manusia susah ditebak. Pokoknya pengen kaya. Capek hidup dililit utang. Iya, setelah utang itu lunas, nggak ada keluarganya juga habis gitu. Dan bahkan aku sempat nonton podcast Karya juga, bukan cuma keluarga inti malah yang bisa kena ke tantenya, ponakannya, dan semua. Itu tidak bisa berhenti. Nggak bisa. Harus sampai si orang yang request, orang request ya, sampai yang minta itu meninggal. Ya. Itu juga belum tentu selesai. Karena kan terhitungnya 7 turunan. Kalau udah kita bilang 7 turunan ya udah terus sampai bawah. Sebelum dia ada pembersihan, biasanya kalau memang orang udah tahu orang tuanya gitu main tumbalan, mereka pasti kita sarankan untuk hijrah dulu, kayak netap dulu di salah satu pondok buat pembersihan. Jadi rukiahnya bisa rukiah mandiri setiap hari gitu. Itu yang dilakukan oleh Karya waktu itu ya, ke pondok untuk bersih-bersih dulu. Baru memang benar-benar berhenti dan akhirnya sekarang lebih fokus ke penyembuhan. Kayak gitu. Kalau penyembuhan itu murni kita itu ilmu putih ya, berarti kalau kita pakai ilmu putih juga atau kayak gimana kalau penyembuhan? Sebenarnya ilmu itu nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, tergantung kita gunainnya untuk apa. Kayak contoh jadi bidan itu ya udah bisa bantuin orang untuk melahirkan, tapi kalau dia gunakan untuk yang kotor bisa juga ngebantu orang untuk aborsi, bener nggak? Jadi setiap ilmu itu tergantung kita muliakannya untuk apa. Jadi ilmu yang sekarang saya pakai, cara dianya nyakitin pasien kan waktu itu begini, nyembuhinnya tuh begini, penangkalnya ini, jadi saya bantunya itu. Terus kalian bantu dia zikir, karena kan kebanyakan mereka hilang arah, hilang harapan hidup, udah hopeless, udah sakit, jadi kita kasih semangat itulah, mentalnya kita bantu juga untuk semangat. Jadi psikologisnya dapat, terus tadi mungkin melalui doa-doa sesuai agamanya berarti ya, kayak gitu. Nah, membedakan cara Karya membedakan bahwa orang ini tuh memang sakit karena santet sama memang sakit medis itu bisa kelihatan nggak? Kelihatan kalau langsung ketemu kayak gini, kelihatan kayak saya sering nolak orang kok. Nggak semua kayak ibaratnya dia mah siapa aja, nanti orang sakit medis juga diterima. Tidak. Saya makanya salah satu spiritualis yang jarang sekali buka praktek, dan tidak ada tempat praktek yang 24 jam ada atau tiap hari. Kan ada orang yang buka terus ya, ada spiritualis yang buka terus gitu. Digital ya, juga ya. Saya enggak, karena memilah dan memilih. Yang memang dia non medis baru saya bantu. Kalau dia ada medisnya saya angkat tangan, karena apa, saya bukan dokter. Saya itu bukan bidang saya. Terus banyak yang datang ke saya hanya untuk curhat, konsul tentang ya masalahnya sama kayak saya, ibaratnya dulunya anak broken home terus mau bunuh diri terus gini-gini, karena kalau ke psikiater cuma dikasih obat, akhirnya ya udah butuh teman ngobrol, kita mau kalau itu. Tapi
saya harus ngejurus dulu. Kalau memang yang saya lihat dia sakit non medis, akan saya terima, saya bantu sampai selesai. Kelihatannya apa perbedaannya secara kasat mata? Saya sebagai orang yang tidak mempelajari itu bisa ngeh juga nggak? Kalau ngehnya itu orang tidak ibaratnya pakai kasat mata, orang yang tidak peka nggak akan bisa, susah. Tapi kalau yang dilihat Karya, ya ada lilitannya kan, ada nggak nih? terus atau Terlihat ya emang beda karena mata kita kan langsung telanjang ke semuanya, jadi bisa paham. Udah kayak gitu, dia pun akan notice orang-orang yang biasa kayak tiba-tiba nggak suka sama dia atau hawanya nggak enak, ya berbagai macam ciri. Jadi kalau kakak tidak ngerasain itu, berbahagialah. Jangan pernah meminta untuk disakitin. enggak lah, nggak tahu nih tapi. Namanya manusia kadang kita kan sadar tanpa kita sadari kita kan menyakiti kayak gitu kan. Ada pelajaran kehidupan nggak? Tadi kan rata-rata orang yang memakai ilmu santet itu, ini terlepas dari dia mau kaya atau apa, itu kan udah pribadi gitu. Taruhlah seorang kita sebenarnya nggak sengaja nih menyakiti orang lain dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, terus akhirnya dia dendam banget, terus diserang lah kayak gitu. Itu apa yang bisa kita pelajari sebagai mungkin sesama manusia gitu? Ya balik lagi, mulutmu harimaumu, kita harus jaga sikap sama orang lain, terus jangan pernah ngerasa kita terus jadi korban. Karena kadang cara kita bersikap itu ngejadiin kita tuh tersangka utama yang bikin orang lain itu sakit hati. Dan kebanyakan orang-orang yang akhirnya jadi pelaku yang mau datang ke tempat dukun santet itu dulunya itu jadi korban karena dihina, terus dicaci maki, dibully. Tapi tidak ada kemungkinan juga memang dari otaknya udah punya penyakit hati gitu ya. Cuma kebanyakan yang datang ke saya itu orang-orang yang punya iri hatinya kuat, terus dendaman, terus dia tidak punya keberanian untuk kayak ngelawan. Kayak contoh nih di salah satu perusahaan, dia mau bersaing, dia tidak bisa sehat, akhirnya dia pakai jalan pintas gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang, kalau emang mau kaya ya kerja, kalau mau naik jabatan ya kualitas kerjanya naikin. Terus kalau emang suka dengan pasangan, kalau tahu dia punya pasangan lebih baik cari yang lain daripada cari penyakit ya kan. Cewek cantik tapi murah kan nggak enak juga dilihatnya. Terus kalau sama teman sama di kantor, makanan minuman dijaga, cukup buat sendiri. Kalau dikasih sama orang yang memang hati kita nggak srek, ya lebih baik ditolak baik-baik. Terus sama teman-teman kantor ingat jangan cari muka, jangan muka dua, muka satu aja karena gajinya sama kok. Gue suka ini quote sampai deh, muka satu aja gajinya sama. Muka satu aja bener enggak? Jangan banyak-banyak gitu. Cari muka itu bukan sama bos, tapi cari muka sama Tuhan. Kita caper, nanti bos itu akan disentil sama Tuhan biar oh dia bagus tuh kerjanya, gue naikin deh jabatannya, itu. Tapi ngomong-ngomong kerjaan, ada nggak periode tertentu di mana dulu ya waktu masih jadi dukun, periode tertentu nih rame banget nih soal jabatan karena mungkin ada, wah ini biasanya bulan ini eranya promosi kayak gitu. Nggak ada yang siklus aman sih, maksudnya berputarnya tahun ini atau bulan ini enggak, semuanya sama rata. Tapi kalau masanya kampanye baru saya rame banget. Dari dulu sampai sekarang bahasanya gitu, makanya kayaknya nggak ada yang nyuruh saya buat joget-joget di panggung gitu kalau pemilihan, karena tahu darinya dibantu dia gitu. Nggak, tapi emang kalau setiap pemilihan setiap per 5 tahun itu ada aja fasenya. Kalau dulu fasenya saya bikin orang lawannya KO, kalau sekarang nyembuhin karena dikenain sama orang gitu. Itu nggak sportif lah ya orang itu mungkin ya. Betul. Sudah. Betul, karena yang saya lihat juga setiap datang, mau dia dulu ibaratnya orang itu jadi tersangka utamanya atau si korban, selalu saya lihat wah pasti yang jadi tersangkanya itu kualifikasinya dan kualitasnya tidak ada, nol semuanya. Dari pendidikannya beli pendidikan, beli bahasa jasa, gitu, iya, kan? beli pendidikan. Terus udah kayak gitu memang orangnya rakus, serakah, dan yang dia mau singkirin itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak suka dengan main-main korup gitu. Ya biasa kalau tikus kan maunya yang kotor-kotor gitu. Oh my god, ternyata sampai ke politik juga masuknya. Oh iya, banyak banget. Zaman dulu, kalau sekarang paling
bantuin karena tiba-tiba saat beberapa hari mau pencoblosan jatuh sakit, tapi di rumah sakit tidak ada penyakitnya sama sekali, udah MRI dan lain-lain. Itu pun saya selalu minta surat MRI-nya mana, bukti ronsennya mana, biar saya tidak ada kesalahan kalau udah menyarankan ke dokter gitu. Kalau udah ke dokter kan biar semuanya puas. Ini dokter udah nggak ada ya, boleh saya pegang. Ibu juga nggak ada, ibaratnya saya nggak ada fitnah juga ke saya baru bantuin gitu. Dari sekian banyak permintaan aneh-aneh ini yang menurut Kak Ria sampai karyanya aja kayak sampai ngelus dada gitu. Ini aneh banget, itu apa, Pak? Pindah janin paling aneh bagi saya. Jadi dia hamil karena ya MBA ya, married by accident. Mau digugurin, saya bukan tukang gugurin, jadi dia maunya itu ditransfer lah, dibuang lah atau dihilangin. Itu yang bagi saya sampai ngelus dada karena saya perempuan. Saat itu juga saya menikah dengan mantan suami saya dan saya beberapa tahun sudah menikah tidak punya anak. Jadi bagi saya kayak perempuan cuma mau enaknya aja gitu. Nah saat itulah saya kasih ujangan juga, tapi tetap enggak saya mau diiniin Kak, teh mau tetap nih saya bayar mahar sekian. Nah saat saya sekarang sudah putih, banyak orang yang ingin promil. Jadi, ke kakak? Iya, jadi kayak wah dulu tuh gila ya bisa transfer itu. Tapi bukan ditransfer, memang kita ya nggak ada, udah dikosongin, dimatiin jadinya. Oke. Bilang kalau ditanya itu gimana ya, kita kerja sama iblis itu cukup capek dan nggak pakai logika lah, karena saya makan janin, saya makan darahan yang emang nggak layak saya harus konsum. Contoh setiap haid itu saya butuh untuk cuci muka, untuk diminum haid saya sendiri. Jadi hal-hal di ilmu hitam itu hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang kotor itu sangat dibutuhkan. Makanya dulu saya juga tidak mau hamil ya, karena setiap bulan itu darah menstruasi saya dibutuhkan. Ya bayangin aja saya harus natakin darah men saya, itu harus saya minum, saya usap dari pala ke badan saya. Itu ya jijik lah gitu. Itu untuk kebal atau untuk supaya tidak kakak yang kena efeknya? Oh enggak, itu hanya satu ritual yang memang diharuskan biar kita terus konsis sama iblis yang kita anut gitu. Karena penyerahan atau seserahan di meja makan si iblis itu selalu ada darah. Tapi menarik ini, ketika tadi mencoba untuk hijrah, pembersihan ke pondok-pondok, pasti tidak mungkin sesederhana itu kan? Ini cuma ngomong doang ya. Iya, pasti ada yang ganggu pasti. Oh parah, sampai ada saya pernah hampir hilang nyawa nggak? Iya, itu hampir tiap hari kayaknya. Saya besok kayaknya mati nih, atau enggak hari ini saya mati dan besok nggak bisa ngeliat lagi hidup. Pokoknya begitu terus tiap hari, karena rasa sakitnya 2 kali lipat dibandingin melahirkan. Ini sakit banget karena sekujur tubuh saya kayak ada orang yang ngeroyok tapi nggak kelihatan. Itu lagi tidur gitu? Iya, lagi tidur terus kebangun. Terus kalau misalnya lagi ada orang yang bacain kitab suci gitu, Al-Quran, itu memang panasnya awalnya itu panas banget. Walaupun nantinya adem, tapi tetap awalnya itu nyiksa. Kayak tangan sekarang kita kena korek kan awalnya nggak berasa langsung sundut. Nah ini gimana caranya terus kita ngerasain panas yang terus-terusan. Jadi badan sayanya itu dari pala sampai kaki itu ada melepuhnya. Kadang di sini kayak tahu air gitu, jendol terus ada airnya gitu. Apa ya kita bilang apa? Melepuh lah gitu. Itu nanah gitu kan? Iya, tapi isinya air gitu karena melepuh. Nah kalau di tempat pondok pesantren kayak mereka bacain izib, saya nggak tahu kalau mereka itu kayak mau rukiah saya, itu saya udah kayak cacing kepanasan. Udah bingung saya mau nyari air, nyari apa karena panas, ngamuk. Ya itu berbulan-bulan sampai akhirnya di 2017 akhir saya siap untuk semuanya nerima kehidupan yang kedua. Kuncinya apa waktu itu? Ikhlas. Jadi saat disiksa, Tuhan yang nyiksa saya, Tuhan yang kasih saya rasa sakit, saya yakin Tuhan akan ngasih saya kesenangan setelah itu. Jadi saya tahu, ini saya baru sakit begini, gimana orang-orang yang nggak saya kenal, orang yang nggak punya salah apa-apa sama saya, cuma demi
ibaratnya pemuas nafsu orang atau pemuas rasa sakit orang itu saya kerjain, saya bikin sakit. Nah, saya ngerasa ini ya udah, ini memang balasannya, memang harus kayak gini. Udah pasrah, udah di titik ikhlas aja, udah pasrah. Dan mungkin lebih berasa lebih baik di dunia ya daripada nanti selamanya di akhirat. Saya cuma mikir gini Kak, gila baru dapat hidayah gini aja sakitnya gini loh. Gimana nanti mati, gimana nanti sampai kiamat gue dimasukin di neraka dan nggak ada berhentinya, nggak ada ujungnya kalau iya, dari terus. sana. Akhirnya saat lagi tidur di pangkuan papa karena ngerasa capek sakit, itu ada suara kayak halilintar, kayak apa geluduk petir gede banget. Terus ada gemak di kuping saya karena kan itu antara tidur sama enggak karena udah capek banget karena lagi ngerasa sakit badan. Itu ada suara manro buka, baru saya melek mata. Itu tiba-tiba melek yang tadinya saya tidur sama papa saya, itu papa saya nggak ada. Jadi saya nyari di mana papa saya lagi zikir. Aku bilang, "Pak, aku mau tobat." Baru di situ dibantu buat syahadat. 5 kali nggak bisa ngucap syahadat, yang ke-6 kali baru. Kenapa waktu itu nggak sampai? Di sini kayak ada yang iya, nahan ya. Di sini kayak ada yang nusuk. Jadi kayak ada benda tajam runcing di tenggorokan. Jadi mata pun kayak mau berbalik. Cuma banyak yang bilang kalau sampai saya benar-benar nggak kuat, saya mati saat itu. Karena mata saya udah kayak kebalik gitu, sakit banget, sakit. Tapi mungkin sekarang Kak Ria bisa bercerita karena sudah rasa sakit itu ibaratnya sudah berakhir kayak gitu kan. Ada nggak mungkin kalau lagi duduk gitu penyesalan pernah sebagai seorang dukun santet? Wah, kalau penyesalan tentang dosa ya hampir tiap hari kita renungin ya. Karena cuma itu doang satu-satunya pengingat saya kalau Tuhan kasih kehidupan yang kedua itu untuk lebih baik bukan lebih buruk. Jadi setiap hari bagi saya pengingat masa lalu itu buat saya struman, buat saya makin baik lagi, jadi ibu yang baik buat anak-anak saya, jadi istri yang baik buat suami saya. Jadi itu kayaknya hampir tiap hari harus direnungin gitu. Apalagi kalau ngelihat kelakuan orang. Duh, kalau udahlah kayak dulu lu habis sama gue gitu. Kalau sekarang astagfirullah. Kalau dulu bye gitu udah. Oke. Ada mungkin pesan-pesan untuk Okezoners yang saat ini mungkin menonton yang mungkin ya itu tadi gitu, kondisi hati sedang tidak enak dan mungkin bahkan berasa di titik sudah gue udah di ujung nih kayaknya antara putus asa, antara mungkin sakit hati sehingga pada akhirnya tidak tertarik ya untuk hal ini karena pada akhirnya ya itu hanya kesenangan sesaat kan. Banyak Kak, banyak yang DM saya juga dalam posisi mungkin teman-teman di rumah lagi ngerasain kayak kelilit utang banyak, terus putus cinta, selesai harapan sama suami atau sama keluarganya, kira kayak hidup gue udah nggak ada gunanya nih, pengen bunuh diri aja, itu banyak banget. Atau gimana sih caranya buat kayak minta buat pesugihan kayak gimana. Bagi saya cuma satu, di saat dulu saya ngelakuin itu senangnya sebentar, ternyata Tuhan kasih lamanya sekarang. Karena waktu saya jadi dukun itu cuma dari 2012 sampai 2016, 4 tahun doang. Sekarang dari 2021, sekarang udah 2026. Saya dikasih bahagianya sama Allah tuh lillah. Ibaratnya benar-benar lillahi ta'ala gitu. Kayak bahagia banget. Lahir batin, hidup tenang, puas. Jadi kalau buat yang lagi putus asa, inget dulu, ngaca dulu nih ya. Mau minta sama Tuhan. Mau minta nih, kita mau minta rezeki, kita mau minta disayang, kita mau minta bahagia, tapi kita nggak pernah wujudin apa tugas kita, tanggung jawab kita nggak pernah ibadah ya mau minta banyak, ntar dulu harus balance. Mintanya sama Allah, ibadahnya yang benar, sama Tuhan yang baik dulu, yang banyak dulu, baru nuntut. Jadi kebanyakan manusia sekarang nuntut dulu, baru ngelakuin ibadah. Jadi kalau saya mikir ngaca dulu kita dulu, kenapa Tuhan kasih banyak cobaan, ujian, ternyata banyak hal yang kita lupain. Kita lupa syukur, kita lupa terima kasih sama Tuhan, kita lupa caranya ibadah, kita lupa caranya bikin seneng badan kita, lupa caranya bersyukur sama orang lain. Jadi kalau misalnya frustasi jangan pernah jalan pintas 10-20% doang senengnya, selebihnya kematian nungguin kalian. Kematian menunggu kalian.
Thank you Kak Ria. Aku juga terima kasih kita berbagi di sini. Kita berbagi di sini, tujuan kita ngobrol ini bukan mengajarkan untuk menjadi dukun santet ya, Okezoners, tapi bagaimana meaningnya adalah yaitu tadi yang sudah disampaikan Kak Ria bahwa hidup itu panjang, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi lakukan sebaik mungkin. Betul. Untuk hal-hal ilmu hitam tuh hanya 10% sampai 20%, sisanya adalah penyiksaan, bisa bilang gitu. Betul. Oke, thank you Kak Ria, sehat selalu. Dan Amin. untuk Okezoners jangan lupa like, share, dan subscribe Okezone Vibes. Bye-bye.